Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berjumpa lagi bersama Ustadz Salihin, yang insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Sudah kesekian kali pertemuan kita. Mudah-mudahan tetap semangat, terus menjaga motivasinya untuk menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kemudahan dalam memahami pembelajaran yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita masuk ke tematik yang kedua, buku yang kedua, yaitu 5G ya teman-teman. Karena 5F sudah kita cukupkan ya, materinya sudah kita cukupkan. Kita coba menelaah buku pada materi 5G ya, yang insya Allah di buku 5G ini sebenarnya banyak materi yang nantinya akan membahas tentang sejarah Indonesia. Siapa sih tokoh-tokoh yang nantinya berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, itu akan kita bahas di buku 5G ini. Namun pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda serta perubahan benda tersebut ya. Apa sih wujud dari benda, kemudian sifatnya, dan juga perubahan benda tersebut ya, kita ikuti pada pembelajaran berikut ini. Mohon disimak, mohon disaksikan dengan seksama. Check it out. Bismillah ya teman-teman, pada pagi hari ini insyaallah kita akan belajar tentang wujud dan sifat dari benda itu ya, wujud benda dan sifat benda. Nah, secara umum wujud atau berdasarkan sifatnya ada 3 benda nih ya, benda cair, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita bahas satu persatu teman-teman, diawali dari benda padat itu. Nah, supaya memudahkan teman-teman apa sih benda padat itu, kita langsung berikan contohnya. Benda padat contohnya batu, kayu, dan juga batu bata. Ya. Nah, kita cari tahu sifat benda padat itu seperti apa. Nah, yang pertama bentuk dan volumenya tetap. Apa yang dimaksud dengan bentuk dan volumenya tetap itu? Teman-teman bisa perhatikan gambar, ada gelas dan pensil. Ya, ketika pensil ditaruh dalam gelas, bendanya tetap, ya, nggak berubah. Begitu juga ketika pensilnya dikeluarkan pun bendanya tidak berubah, gitu ya. Baik, berikutnya dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Nah, tadi bendanya tetap ya, kalau tidak diapa-apain. Tapi kalau dia ditekan, kemudian dipotong, kemudian dipukul, bisa berubah ternyata, ya, berubah wujud. Nah, tuh contohnya lemari. Lemari ini kan kayu ya, yang mungkin sudah dipotong, sudah dipukul, akhirnya jadilah lemari. Dan juga tanah liat itu benda padat, kemudian ketika dibentuk, ditekan-tekan, jadilah dia benda kendi atau lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu benda cair. Nah, contoh benda cair seperti teman-teman lihat ada air, minyak goreng, dan juga madu. Nah, minyak rogeng. Ya. Berikutnya ada sifat benda cair. Nah, tadi sifat benda padat ada 2, sifat benda cair ada berapa ya? Yang pertama yaitu bentuk sesuai wadahnya. Nah, teman-teman lihat ada gelas, mangkok, dan juga botol. Ketika benda cair dimasukkan ke dalamnya, bentuknya tidak berubah teman-teman. Sama seperti bentuk gelas, kemudian bentuk mangkok, dan juga bentuk botolnya. Ya. Kemudian sifat yang kedua yaitu volume zat cair tetap. Nah, teman-teman, meskipun benda cair kita pindahkan ke tempat yang lain, misalnya ini di gelas yang ada ukurannya, teman-teman pindahkan ke botol juga ukurannya tetap sama. Kemudian sifat yang ketiga mengalir ke tempat yang lebih rendah, contohnya aliran air sungai. Jadi air itu mencari tempat yang lebih rendah ya, nggak mungkin dia bisa ke atas sendiri, harus cari tempat yang lebih rendah.
Nah, sifat yang keempat yaitu permukaan benda cair yang tenang, selalu datar. Itu contohnya botol. Nah, berdiri tegak, airnya tenang. Ketika dimiringkan, airnya pun tetap akan lurus tegak. Nah, seperti itu ya. Baik, masih ada sifat yang kelima yaitu dapat melarutkan benda. Contoh gula yang ditaruh di dalam air, dia akan melarut atau ikut seperti mencair gitu ya, tapi dia bisa berubah warna atau berubah rasa. Nah, dapat melarutkan benda, ini sifat yang kelima. Masih ada sifat yang keenam yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ini contohnya peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak ya, jadi dia bisa meresap ke kain hingga minyaknya sampai ke api. Kemudian menekan ke segala arah. Jadi kalau ada teman-teman waktu itu lomba mengisi palaron tapi palaronnya bocor, kalau palaronnya nggak ditutup nggak akan penuh-penuh itu air, karena airnya akan masuk melalui lubang-lubang yang tersedia seperti itu teman-teman. Ya, kemudian ada benda gas. Apa sih benda gas? Contoh benda gas itu udara, ya. Kemudian asap dan juga uap air. Nah, inilah benda-benda gas: udara, asap, uap dan uap air ya. Kemudian sifat benda gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. Nah, ini beda dengan benda padat ya. Bentuk dan volumenya tidak tetap, jadi bisa berubah-ubah. Contoh tuh balon pertama dibentuk lonjong, balon kedua dibentuk 2 bulatan, balon ketiga 1 bulatan gitu ya. Tergantung kita mau merubahnya dan tergantung wadahnya. Kemudian menempati ruang kosong. Ya, jadi gas ini menempati ruang kosong. Ruang kosong itu kalau luasnya lebarnya sebesar kelas kita ya, udara itu akan menempati ruangan tersebut sampai tidak ada ruangan. Misalnya penuh dengan barang-barang, nah itu gas tidak bisa menempati ruangan tersebut. Gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya apa sifat benda gas yang berikutnya, yaitu menekan ke segala arah, mirip dengan air tadi ya, sifatnya menekan ke segala arah. Jadi kalau ada ruang yang kosong, dia akan diisi, atau ada celah yang berlubang pasti akan diisi oleh gas tersebut ya, untuk melengkapi atau mengisi ruang yang kosong yang sudah ada di ruangan tersebut ya. Intinya akan dipenuhi oleh gas tersebut, begitu teman-teman ya. Nah, inilah pembahasan kita pada 3 pembahasan besar, yaitu benda gas, benda cair, dan benda padat. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, contoh bendanya dan juga sifat-sifatnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kalau tadi benda dan sifatnya, sekarang perubahan wujud bendanya. Ini ada 6 perubahan wujud benda teman-teman: mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Kita bahas juga nih. Namun apa itu sih perubahan wujud benda? Apa itu perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor ya, menyerap atau melepasnya kalor. Supaya memudahkan teman-teman, lihat bagan ini ya, ada padat, cair, dan gas ya. Tentu perubahan benda itu meliputi 3 aspek besar: padat, cair, dan gas. Ketika padat mencair itu disebut mencair, lihat garis merah ya. Ketika cair menjadi padat itu membeku namanya, lihat garis biru. Nah, yang kedua yaitu cair ke gas ya. Cair ke gas itu menguap. Ketika gas mencair, gas ke cair itu mengembun. Nah, supaya memudahkan teman-teman nih, lihat bagannya ya. Kemudian dari gas ke padat warna biru itu mengkristal, dan dari padat ke gas menyublim. Sedang ketika perubahan yang berwarna merah dari padat ke cair itu menyerap kalor. Sebaliknya ketika perubahan berwarna biru
dari cair ke padat, dari gas ke cair, atau dari gas ke padat, itu disebut melepaskan kalor. Ya, jadi perhatikan bagannya baik-baik. Kalau padat ke cair berarti membeku. Kebalik ya, padat ke cair itu mencair. Ya. Nah ini kita bahas satu persatu supaya teman-teman bisa memahami lebih baik. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contoh mencair. Yang pertama, es batu. Ya, es batu kalau ditaruh di tempat terbuka dia akan mencair. Kemudian lilin. Lilin ketika dibakar dia juga akan mencair. Kemudian mentega. Ya, mentega ketika ditaruh di minyak yang panas dia juga akan mencair. Itu contoh perubahan mencair. Yang kedua, membeku. Apa itu membeku? Membeku merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Tadi ya, kalau teman-teman sudah paham bagan tadi, insya Allah paham. Contoh membeku apa? Nah, es lilin. Ya, awalnya air biasa, tapi ketika dimasukkan ke kulkas dia jadi beku. Begitu juga dengan agar-agar. Awalnya cair, ketika sudah dingin dia akan menjadi beku setelah dipanaskan tadi. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu menguap. Bukan menguap orang menguap ya, tapi ini benda. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh, biar teman-teman mudah untuk memahami, air yang dipanaskan hingga mendidih dia akan menghasilkan uap air. Nah, ya kan? Jadi kalau ada tutup ceret tadi itu biasanya ada air yang mengembun. Kemudian menguap. Menjemur pakaian. Pakaian yang awalnya basah kena sinar terik matahari, dia akan menjadi kering. Nah, air yang tadi itu jadi menguap, ya, menguap. Akhirnya bajunya kering. Kemudian mengembun. Nah, mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Nah, itu mengembun. Ya. Nah, contohnya terbentuknya embun di pagi hari, yaitu gas jadi cair. Kemudian adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Nah, gelas es atau minuman dingin itu di luarnya itu mengembun disebutnya ya. Kemudian yang kelima yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, apa contohnya? Contohnya menyublim ya, perubahan padat menjadi gas itu kapur barus. Itu kan awalnya padat, kemudian diletakkan di lemari, lama-lama dia akan habis dengan sendirinya. Ya kan? Atau yang berada di kamar mandi itu juga sama. Nah, lama-lama akan habis. Yang terakhir atau yang keenam ialah mengkristal. Merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Awalnya gas kemudian dia menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya ialah pembuatan es kering. Nah, pembuatan es kering. Ada ya es kering ya? Ya, dia mengkristal. Ya, itu teman-teman. Kemudian ada proses terbentuknya salju. Nah, salju kan lama-lama jadi beku, bisa dipakai main ski, ya kan? Nah, itulah tadi teman-teman perubahan wujud benda pembahasan kita pada pagi hari ini, dari mencair, kemudian membeku, kemudian menguap, mengembun, menyublim dan mengkristal. Ya, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Syukran lakum. Alhamdulillah, itu tadi materi yang sudah sama-sama kita ikuti bersama. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu wujud benda, sifatnya seperti apa, kemudian perubahan-perubahan benda itu apa saja. Nah, tinggal nanti setelah ini teman-teman harus mengikuti evaluasi yang Ustadz berikan. Apa sih tugas teman-teman yang harus teman-teman dapatkan ya, dan harus teman-teman laksanakan. Mohon dikerjakan dengan seksama ya. Diulang, diperhatikan, dipahami dengan baik, dan mudah-mudahan materi yang kita ambil pada pagi hari ini bisa memberikan wawasan buat kita semuanya. Ustadz cukupkan sampai di sini. Dari Ustadz mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.